Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, 14 hari sudah ya. Berapa hari? 14 kurang lebih ya. Kita meninggalkan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga banyak kenangan indah lah dalam bulan Ramadan itu. Ketaatan kita kepada Allah luar biasa ya. Untuk itu adalah kewajiban kita untuk terus memelihara, menjaga dan meningkatkan kualitas daripada ibadah kita dan amal soleh kita, sehingga bangunan ketakwaan yang telah kita raih selama Ramadan itu betul-betul kita jaga sampai akhir hayat kita. Dalam sebuah buku yang bernama At-Tarbiyah Ar-Ruhiyah, Abdullah Nasir Ulwan, itu karangan beliau, itu menyebutkan bahwa untuk menjaga bangunan ketakwaan itu diperlukan 5M. Saya tambah satu jadi 6M gitu ya. Kalau dalam bukunya 5M, tambah 6M lah gitu ya. Yang pertama tambahan dari saya itu adalah muqarabah dulu lah. Mau dari muqarabah. Muqarabah artinya mendapatkan atau melakukan pendekatan atau mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh jauh dari Allah hidup ini. Harus terus ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata qoroba ya, yuqaribu muqarabah ya. Jadi sebagai hamba kita memerlukan Allah. Kita perlu petunjuk Allah, kita perlu juga pertolongan Allah, kita perlu juga bimbingan dari Allah, maka hendaklah kita tidak boleh jauh dari Allah Tuhan kita. Agar setiap langkah kita mendapat tadi ya, pertolongan, petunjuk, ya, keberkahan dan kebaikan. Sehingga ketika meninggalkan dunia yang fana ini dalam kebaikan tersebut, ya, dalam pertolongan Allah dan insya Allah husnul khotimah. Dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian, apa yang telah kita laksanakan bulan Ramadan yang begitu hebat ibadah dan amal soleh kita harus terus kita lakukan dalam rangka tadi mendekatkan diri kepada Allah. Jangankan yang wajib ya, yang sunnah pun lakukan. Karena memang salah satu cara untuk dekat dengan Allah memperbanyak ibadah yang sunnah. Selain yang saya sering menyebut dalam kajian-kajian beribadah jangan hitungan itu ya. Jangan minimalis. Kalau minimalis pun dapat nilai dari Allah kan. Apalagi kalau ditambah ya dengan yang sunnah-sunnah. Maka untuk itu Bapak sekalian, kita diperintahkan setelah puasa Ramadan masih ada tuh puasa yang sunnah kan. Seperti puasa Senin Kemis, besok hari Senin kan? Bisa lanjut dengan puasa Senin ya, hari Senin. Di hari Kemis juga dilanjut dengan puasa Senin Kemis. Atau puasa yang 3 hari setiap bulan ya, Ayyamul Bid namanya apa? Ayyamul Bid. Pada sekarang tanggal 16 ya, 15 ya. Berarti masih terakhir Ayyamul Bid kan 13, 14, 15 ya. 3 hari ya, setiap bulan. Tapi tahun Hijriah itu Ayyamul Bid namanya kan. Ada juga puasa nanti pada puasa Arafah barangkali ya. Biasanya habis Syawal nanti ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah kita disyaratkan untuk berpuasa. Ada juga yang mengatakan 2 hari Tarwiyah dan Arafah. Tapi yang sunnah ada Arafahnya ya. Kemudian juga ada puasa Asyura nanti kan. Nanti setelah Dzulhijjah ada Muharram ya. Tanggal 10 Muharram ada puasa apa? Asyura. Jadi banyak ibadah-ibadah sunnah dalam puasa itu selain Ramadan. Jadi untuk itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu yang wajib itu wajib ya, sudah pasti ya. Itu dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ya, daripada ibadah yang sunnah-sunnah sekali. Ya kalau puasa tadi ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid ya, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura ya. Bahkan ada puasa apa? Daud ya. Apa? Puasa Daud. Karena sebaik-baik puasa ada puasa Daud. Puasa Daud. Sebaik-baik sholat setelah yang wajib adalah sholat malam ya. Sholat tahajud. Jadi untuk itu sekalian tadi puasa mari kita juga perbanyak lagi ya setelah Ramadan. Bahkan ada puasa 6 Syawal ya. 6 hari ya di bulan Syawal setelah Ramadan. Jadi barang siapa yang ya berpuasa Ramadan ya,
setelah Idul Fitri tentunya diikuti dengan 6 Syawal, 6 hari maksudnya, 6 hari di bulan itu, bulan Syawal maksudnya, maka itu seperti puasa 1 tahun. Nah ini ya, apakah 6 Syawal itu dari tanggal 2 berturut-turut, ya, itu boleh. Ada juga ya, yang penting bulan Syawal. Masih di bulan Syawal itu puasa. Masih ada bulan Syawal sekarang kan? Nah maka silakan Mas sekalian ya laksanakanlah gunakan waktu yang terbaik ini juga untuk berpuasa. Karena Syawal itu adalah bulan peningkatan. Bulan apa? Peningkatan. Saya sampaikan dalam surah An-Nahl ya, ayat 92 yang lalu, ingat ya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Jangan engkau seperti seorang wanita kan yang memintal benang, setelah benang itu terpinta dengan kokoh, dengan rapi, dicerai-beraikan kembali. Nah, ini sebuah kalimat kiasan. Jangan sampai bangunan ketakwaan yang telah kita bangun dengan penuh kesungguhan selama Ramadan ya, dengan penuh kecintaan kepada Allah ya, dengan penuh keikhlasan, imanan wahtisaban kan, sehingga sucilah jiwa kita, suci pikiran kita, suci hati kita kotori kembali gitu. Kita hancurkan setelah Ramadan. Sayang banget ya Pak ya, pagi, siang, sore, malam kita melakukan sebuah proses ketaatan yang luar biasa. Di bulan Syawal dikotori kembali. Maka Allah menyampaikan tadi dalam surah An-Nahl ya, ayat apa? Ayat 92, jangan engkau seperti seorang wanita yang memintal benang. Setelah benang itu dipinta dengan kuat dan rapi, engkau cerai-beraikan kembali. Itu kan sebelumnya ayat tentang wa aufu bi ahdillah idza ahadtu wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila ya. Wallahu ya'lamu ma taf'alun. Begitu kalau enggak salah itu ayat sebelumnya ya, satunya. Nah, baru itu tuh ya, ayat selanjutnya itu jangan engkau seperti seorang wanita yang memintal benang, setelah benang itu terurai, terpinta dengan kuat dan rapi, engkau cerai-beraikan kembali. Artinya ketaatan kita kepada Allah selama Ramadan kemarin itu dengan penuh kecintaan, kesungguhan, keimanan, dan hanya mengharap ridho Allah itu kita runtuhkan kembali di bulan setelah Ramadan gitu. Maka Syawal itu spiritnya peningkatan. Apa? Peningkatan. Dan saya menyampaikan menukil dari satu sabda Rasul yang artinya barang siapa yang hari ini, bulan ini ya, kualitas amalnya, ibadahnya lebih baik dari bulan kemarin, berjamaahnya lebih baik, tadarus Al-Qur'annya lebih baik, qiyamul lailnya lebih baik gitu ya, taklimnya juga lebih baik ya, sedekah infaknya lebih baik, zikir istighfar munajat doanya lebih baik, maka dia orang yang beruntung kata Rasul. Orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Apa? Fahuwa rabih. Riba itu ya untung, ya, mau rugi gitu ya. Tapi wa man kana yaumuhu mislu amsihi atau ka amsihi. Tapi kalau amal kita, ibadah kita sama dengan kemarin, ya, baik kualitas maupun kuantitasnya, tidak ada spirit atau tidak ada dorongan untuk meningkatkan kualitas daripada ketaatan kita pada Allah, dia orang yang rugi kata Allah, kata Rasul ya, orang yang rugi, khosir ya, atau magbun ya. Apalagi kalau menurun itu ya, menurun. Barang siapa yang hari ini, bulan ini ibadah dan amal solehnya menurun ya, waktu puasa luar biasa semangat ibadah. Setelah puasa, ya, waktu Ramadannya, ya, luar biasa semangat ibadah dan amal soleh. Setelah Ramadan turun. Nah, ini jangan sampai terjadi nih. Ya, jadi ibadah kita, sholat kita, berjamaah kita, qiyamul lail kita, ya Pak ya, juga tadarus kita, ya, infak kita harus terus ditingkatkan. Jangan sampai apa? Menurun. Ya. Jadi ada sebuah ungkapan dari, kalau nggak salah, Yusuf Al-Qaradawi ya, saya juga saya bukan itu ya, kun robbanian ya, walatakun ramadhanian. Jadilah engkau hamba Allah yang beribadah kepadanya di mana dan kapan saja. Kapan saja itu ya harinya, ya sampai kita matilah meninggal dunia, dan di mana saja, ya, di masjid, di luar masjid. Jangan jadi hamba Allah yang ibadahnya hanya Ramadan saja gitu. Jangan sampai seperti ini. Ya, itu masih mending juga ya.
masih ibadah Ramadan ya, ibadah sama sekali. Tapi yang terbaik itu adalah ibadah itu harus terus setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan dalam keadaan apapun juga. Karena pesan Rasul kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, taat engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada, dalam situasi apapun juga, dalam sempit dan lapang, dalam sakit dan sehat, dalam kaya dan miskin, ya, dalam Ramadan dan di luar Ramadan, ittaqillah haitsu ma kunta. Kan begitu ya? Jadi untuk itu mari kita jaga, pelihara, kita tingkatkan. Sayang banget sebulan penuh sudah kita bangunan ketakwaan, setelah Ramadan ya hilang kembali ya, runtuh kembali. Untuk itu Bapak sekalian, mari yang pertama kita tingkatkan muqarabah, muqarabatullah, ya, mendekatkan diri kepada dengan memperbanyak ibadah sunnah. Tadi puasa sudah berlalu, Ramadan yang wajib, masih ada yang sunnah. Tindak lanjutin dengan yang sunnah. Ya. Kalau tidak ada tarawih itu ya di malam hari bulan Ramadan, masih ada ihyaul lail. Kan ada banyak istilah itu. Ada qiyamul lail, ada ihyaul lail, ya. Ada tahajud, ya. Kalau qiyamul lail ya ada qiyamul Ramadan ya. Ada 4 tuh kan. Kalau qiyamul lail ya bangun di malam itu sholat. Sholat apa saja? Mau tahajud, mau hajat, mau sholat tasbih itu qiyamul lail namanya. Umum. Kalau qiyamul Ramadan, nah itu tadi man qoma Ramadana ya. Nah, itu juga bisa diartikan secara spesifik sholat tarawih. Kalau ihyaul lail menghidupkan malam. Baik dengan sholat, dengan zikir, dengan istighfar, dengan muhasabah, ya, itu ihyaul, menghidupkan malam, ihya, menghidupkan malam. Berbagai macam ibadah sekalian. Jadi kalau tidak ada tarawih, masih ada kita bisa bangun malam untuk tahajud, untuk sholat tasbih, sholat taubat. Boleh nggak Pak? Setelah taubat, sholat, baru apa tadi? Zikir, berdoa, munajat, istighfar, ya. Dalam surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 15 kan? Wal mustaghfirina bil ashar. Salat tasbih itu jangan sampai kita selama hidup tidak pernah salat tasbih itu. Paling tidak sekali selama hidup. Salat apa? Tasbih ya. Ya, paling tidak sama. Kalau tiap hari bagus. Paling tidak apa? Sekali seumur hidup lah pernah salat tasbih. Bapak sekalian, bangun malam untuk menghidupkan malam dan berbagai macam ibadah. Jadi masih ada tuh, ya, ditindaklanjuti dengan yang sunnah. Ya, yang wajib jelas ya, kudu harus. Yang sunnah untuk apa? Mendekatkan diri kepada muqarabah tadi ya. Muqarabah itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dulu zakat fitrah di bulan Ramadan, setelah Ramadan nggak ada zakat fitrah ya, karena setelah sholat id itu sedekah biasa. Jadi zakat fitrah itu ada waktunya, karena ibadah itu ada yang muqayyad bil waqti, ada ibadah yang terikat dengan tempat, ada ibadah yang terikat dengan waktu. Ibadah yang muqayyad bil makan dengan tempat haji. Nggak bisa kita bikin Ka'bah di Gunung Salak. Hajinya ke Gunung Salak, jauh-jauh ke Mekah kan, nggak bisa. Karena ibadah itu terikat dengan tempat. Juga ada ibadah yang terikat dengan waktu. Contohnya zakat fitrah. Itu dengan waktu. Kapan waktunya? Tadi masuk waktu puasa, selesai imam naik mimbar ya, sholat lah ya, sholat id itu, udah selesai. Tetapi ada ibadah sunnah yang lain, infak dan sedekah itu kapan saja, ya. Infak, sedekah, wakaf, ya itu perbanyak itu. Justru yang perbanyak itu infaknya Pak. Kalau zakat kan terbatas Pak ya, betul nggak Pak? Terbatas. Zakat fitrah 1 sok, ya. Zakat mal juga terbatas, ada ukurannya. Karena zakat itu ya adalah ibadah tertentu,
harta tertentu ya dikeluarkan pada orang tertentu dengan jumlah kadar tertentu dan syarat tertentu. Nah, itu zakat. Tapi kalau infak kan ada ketentuannya. Kalau zakat fitrahnya 1 infak boleh 2 ton beras kan boleh Pak, betul nggak Pak? Zakat fitrahnya ya, 2,5 liter 3 kilo lah ya, atau 2,5 kilo atau 3 kilo gitu kan ya. Infaknya boleh nggak 2 ton? Boleh, lebih juga boleh, tak terbatas. Nah ketika kita berbanyak yang sunnah-sunnah, kita sedang mendekatkan diri kepada, maka itulah Mas sekalian kita lanjutkan ya, melakukan ibadah yang sunnah-sunnah. Kalau Ramadan sudah selesai dengan puasanya, masih ada puasa sunnah. Kalau tarawih sudah selesai di bulan Ramadan, masih ada ibadah yang sunnah yang lain yang bisa kita lakukan di malam hari ya. Kalau zakat fitrah hanya di Ramadan saja, masih ada infak, sedekah untuk memperbanyak ya, ada fakir miskin ya. Kalau ada tadabbur Al-Qur'an di Ramadan, maka masih ada juga waktu untuk terus tadabbur Al-Qur'an. Mungkin kemarin di Ramadan cuma 1 hari kuatnya 1 juz coba ya, sehingga 1 bulan cuman khatam sekali ya. Nah kalau sekarang diniatkan bisa 1 hari 2 juz misalkan kan, jadi khatam 2 bulan Dzulqa'dah 3 juz, khatam 3 begitu terus. Sehingga dengan demikian maka berkesinambungan proses ketaatan kita kepada Allah, tidak berhenti di bulan Ramadan. Itu maksudnya kun robbanian wala takun ramadanian. Jadilah engkau hamba Allah yang beribadah kepadanya kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun juga. Jangan jadi hamba Allah yang ibadahnya hanya Ramadan saja gitu. Nah ini yang harus dipahami oleh kita sekalian. Maka untuk itu mari kita lakukan muqarabah. Apa? Muqarabah. Dengan cara memperbanyak ibadah sunnah. Baik sholat sunatnya, puasa sunatnya, infak ya, sedekahnya ya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muhasabah. Apa? Muhasabah. M yang kedua muhasabah. Tadi ada 6 M kan? Ya, muhasabah. Muhasabah itu adalah melakukan evaluasi. Ini harus kita lakukan evaluasi. Ya, mengevaluasi apakah ya, kemarin itu lebih baik dari tahun yang lalu, gitu kan ya? Apakah banyak bolong-bolongnya puasanya? Apakah belum optimal? Apakah belum sempurna? Perlu juga itu dievaluasi. Apakah masih begitu-begitu saja? Nah, itu juga perlu ada sebuah perenungan lah. Melakukan kontemplasi apa? Kontemplasi, perenungan terhadap kualitas daripada ibadah. Apakah umur kita ini sudah betul-betul digunakan untuk hal-hal yang positif? Apakah waktu yang kita miliki dari Allah itu nikmat sudah kita gunakan? Kan itu kan, ini evaluasi lah. Saya perlu itu. Hidup ini mengevaluasi. Saya sering mengatakan dulu itu kalau mengevaluasi itu harus harian barangkali ya. Per waktu sholat lah paling tidak. Ingat nggak Pak? Kalau kita habis sholat zuhur, berzikir, duduk sejenak, habis berdoa, nah, mengevaluasi. Wah iya, ya hari ini tadi habis subuh sampai zuhur ngapain aja ya gitu. Ngomong apa aja ya gitu. Bagaimana interaksi kita ya? Apakah banyak salahnya? Apa banyak kekeliruan? Apa banyak khilaf dan sebagainya? Saya kira itu bukan mudah itu. Kalau evaluasinya per waktu sholat lah, jadi sampai 5 kali paling tidak. Tapi kalau muhasabahnya 1 tahun sekali, berkenaan dengan masuknya tahun baru Hijriah, mari kita tingkatkan muhasabah. Itu lilatain Pak, pohong kek 1 tahun pohong. Tapi kalau muhasabahnya kita harian Pak, ketika sholat asar nanti ya kita muhasabahi apa perbuatan kita dari zuhur ke asar. Nanti kalau yang ada kekeliruannya dosa istighfar kepada Allah. Kalau ada salah ucap kepada teman, cepat-cepat minta maaf. Aduh mohon maaf tadi ya, bercanda tadi, kan gitu ya. Habis zuhur tadi, itu cepat supaya
ya cepat ya, terhapuskan, terderet lah ya dosa-dosa kita ya bisa ya, cepat Allah hapuskan dan bisa meningkat kualitas amal dan soleh kita. Itu muhasabah perlu. Nah itu dalam surah misalkan Al-Hasyr ya ayat 18 ada dua muhasabah terhadap perbuatan dan niat. Ini dua-duanya harus diperiksa amal dan niat. Muhasabahi amal dan niat kita. Ya. Kalau amal tadi, apakah puasa kita, apakah tahajud kita, apakah tadabbur Al-Quran kita, apakah infak sedekah kita, apakah silaturahmi kita, dan sebagainya lah. Semua kebaikan-kebaikan dimuhasabahi. Ya. Apakah waktu, umur, amal, kesehatan dimuhasabahi. Itu yang pertama dari segi amal. Yang kedua dari segi niat. Nah, setelah kita muhasabah terhadap amal perbuatan kita untuk bekal hari esok sudah cukup belum nih? Kita akan kembali ke kampung halaman kita kan Pak ya? Kampung yang damai itu surga nanti. Karena Adam kan dari surga Pak ya? Betul nggak Pak? Adam kan dari surga. Orang tua kita nenek moyang dari surga. Abul Bashar namanya Nabi Adam alaihissalam itu surga Pak ya? Surga Adan. Nah kita akan kembali kampung halaman surga itu. Itu Allah sampaikan kan dalam surah Yunus ayat 25 ya. Nanti lihat itu wallah yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita orang yang beriman untuk kembali ke kampung yang damai. Apa? Kampung yang Darus Salam. Apa? Darus itu kampung yang damai, Pak. Surga. Itu surat Yunus ayat 25. Wallah yad'u ila daris salam ya. Wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim kan gitu ya. Dan Allah menunjuki manusia yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, jalan kebenaran. Jadi kita dipanggil oleh Allah untuk kembali ke Darussalam. Nah sekarang pertanyaannya sudah belum bawa bekal untuk mudik ke kampung halaman yang hakiki itu surganya Allah. Dan dalam surah Al-Baqarah 197 buat bekal yang baik untuk ke surga itu iman dan takwa. Wa tazawwadu apa? Wa tazawwadu fa inna khair, berbekalah engkau dan sebaik-baik azad bekal adalah at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Nanti lihat tuh Al-Baqarah 197 ya. Itu di akhir ayat seperti itu. Berbekalah engkau untuk menuju kampung damai. Mudik kan kalau kita mudik berbekal nggak Pak? Coba lihat di tol itu. Kalau mudik sampai ke atas tuh Pak tuh. Ya, yang mudik. Cuman sayang juga ya. Ya ada yang mudik itu sampai habis 20 juta, 5 juta dalam seminggu tuh. Berarti kekuatan luar biasa di umat Islam ya. 175 triliun apa berapa tuh? Tapi ya itulah kenikmatan ya, ketemu dengan apa namanya saudara, ketemu dengan andai taulah dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang kedua apa tuh tadi? Muhasabah. Muhasabahi amal kita dan niat kita nih. Apakah puasa kita udah ikhlas? Apakah tadabbur Quran kita sudah ikhlas? Memang satu hari 5 juz. Periksa lagi hati kita ini. Apakah 5 juz itu untuk Allah Pak? Untuk hanya tren-trenan gitu ya? Nah diperiksa tuh ya, dimuhasabahi niat itu ya, oh, ini lagi tren ini tren tobat nasional gitu. Tobat gitu. Nah, jangan sampai begitu tuh karena perintahnya imanan wahtisaban kan gitu, imanan wahtisaban. Setiap amal kita harus atas dasar iman kepada Allah dan hanya meminta balasan dari mari kita tanya hati kita ini ya, dimuhasabahi. Apakah semua ketaatan kita sama Ramadan itu, tanya hati kita. Apakah untuk Allah atau hanya untuk semata-mata ikut-ikut atau riya. Nah, ini perlu kita muhasabahi. Nah, untuk itu Bapak sekalian, insya Allah muhasabah itu akan melahirkan 2. Yang pertama, kita akan banyak beristighfar, memohon ampun. Yang kedua, meningkatkan amal soleh kita. Jadi kalau ada kesalahan, istighfar kan, itu surah Ali Imran ayat 134.
135, dua ayat itu. Jadi kalau kita bermuhasabah itu akan melakukan dua, Pak. Satu, ya, menyadari itu kesalahan sehingga cepat meminta ampun kepada Allah dan minta maaf pada manusia. Ya, itu wasfah, ya. Fa'fu anhum wasfah. Kan gitu kan. Kalau pada Allah istighfar, Pak. Istighfar. Kalau pada manusia minta maaf dan lapangkan dada. Ya, minta maaf dan lapangkan dada. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pernah minta maaf. Seperti Idul Fitri lah, semua orang merasa salah. Bagus ya, merasa salah. Mohon maaf lahir batin. Ya. Minal aidin wal faizin. Nggak apa-apa, kenapa salah? Minal aidin kan ada, kembali kan? Ada itu kembali, Pak. Aid itu kembali, orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali ke al-fitro. Fitrah itu dua pengertiannya, bisa dua ya, paling tidak lah. Satu, makan pagi gitu. Ini sudah sampai apa? Makan pagi. Dulu kan Ramadan nggak bisa makan pagi ya. Breakfast ya. Al-futur itu kan makan pagi, Pak. Jadi setelah kita Idul Fitri boleh makan ketupat di pagi hari itu. Nah, itu. Tapi juga kata fitrah bisa juga artinya kesucian. Fitrah penciptaan yang asolah, yang murni, yang suci. Nah, maka dalam surah Ajariyah Ar-Rum ayat 30 ya. Saya dikirim itu ya, video tahun yang lalu. Ternyata ya itu ada 7 pemaknaan pemaknaan Ramadan ya itu kan. Hebat sekali ya. Itu Bapak rahimakumullah, jadi fitrah itu bisa artinya tadi ya, bisa makan kembali, makan pagi lah ya, al-futur kan. Bisa juga artinya suci, kesucian, kebersihan. Penciptaan yang suci, penciptaan yang lurus. Maka ketika minal aidin berarti kembali kepada kesucian. Penciptaan yang lurus, yang suci, yang as-shalah. Setelah sebulan ditempa dengan ibadah dan amal soleh, maka kembali kepada kesucian. Penciptaan yang awalnya ya bersih dan suci. Aidin. Nah, orang kalau sudah bersih dan suci jiwa dan dirinya, maka faizun kan itu ya. Faizun. Dia akan akan menang, akan bahagia, ya, akan untung. Jadi al-faizun artinya juga al-falah ya, as-salamah kan al-fauz kan ya, kemenangan, keberuntungan dan lain sebagainya. Jadi itu saya kira sudah benar sistematikanya ya. Minal aidin wal faizin. Jadi setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah selama sebulan penuh, kembali kepada penciptaan yang suci dan bersih, dan itulah ya akan menuntut kita kepada kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan, hal yang hakiki dunia sampai akhirat. Ditambah dengan mohon maaf lahir dan batin ya, sempurnalah sudah ya. Kalau ada salah ya, tapi yang nggak boleh ya bermusuhannya selama Ramadan. Maafinya engkewe dah ayat Idul Fitri itu yang salah. Jadi meminta maaf itu kapan saja, Pak. Kapan saja dan di mana saja, ya gitu kan. Makanya perlu muhasabah tadi, perlu muhasabah agar terdeteksi lah, terdetek ya semua salah, dosa, kekeliruan kita, baik kepada Allah dan kepada sama manusia. Ya Allah, kok ini aku beribadah kok banyak riaknya ya, banyak terganggu nih hati ini. Astagfirullah, kan begitu, Pak. Ya, kalau masih terganggu ya hati kita, niat kita dalam ibadah, cepat beristighfar kepada Allah. Lindungilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Kalau kita salah pada manusia, cepat datangi, meminta maaf dan memaafkan. Nah, itu dua-duanya itu, meminta maaf dan memaafkan. Jangan pelit memaafkan orang, jangan segan meminta maaf. Memang kadang-kadang gengsi atau banyak orang minta maaf, nggak apa-apa. Kalau kita kakek ke cucu kan nggak apa-apa juga ya, atau istri atau suami ke istri, orang tua ke atau sebaliknya. Memang baiknya memang dari etikanya dari anak ke orang tua, menantu ke mertua, istri ke ke suami. Tapi nggak apa-apa juga kalau kebalikannya, itu etika aja kan. Karena dalam hadis katakan liyusallimus shaghir alal kabir wal maru alal qa'id wal qalil alal katsir. Ini
etika ini, akhlak ini. Hendaklah memberi hormat yang kecil pada yang besar, kan gitu. Pertanyaannya, boleh nggak yang besar hormat pada yang kecil? Boleh. Tapi etikanya yang kecil pada yang besar gitu. Adik ke kakak itu etika begitu. Ya. Tapi kalau kakak ke adik itu bagus, itu ihsan namanya. Ihsan namanya. Bapak Ibu sekalian, maka tidak boleh kita ini bakhil untuk memberi maaf dan melapangkan dada. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan lapangkan dadamu. Nah, ini sudah saya jelaskan kan tahun yang lalu itu kan. Jadi kalau maaf saja nggak cukup tuh Pak. Tapi harus ada kelapangan lapang hati. Ya, sampai saya contohkan itu seperti kaca. Hati seperti kaca. Kalau hati itu sudah luka Pak, itu seperti kaca yang pecah.